Halo semuanya, kami kelompok 9 dari Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB akan menjelaskan tentang program kami yang kami beri nama Bangun Datar Wiki. Nah, di video ini tuh kami akan menjelaskan tentang fitur-fitur program kami dan juga fungsi-fungsinya. Untuk bagian pertama video ini akan dijelaskan oleh saya, Rafli Bumi Surya, dan saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dua fitur pertama di program ini, yaitu melihat daftar bangun datar dan juga menambahkan data bangun datar baru. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Nah, kalau misalkan kita lihat di Python-nya ya, ini tuh pertama ada fungsi menu seperti biasa. Kalau misalkan kita running, nanti tampilnya seperti ini ya. Nih, seperti ini. Seperti ini untuk menunya. Nah, saya akan menjelaskan tentang dua fitur pertama ya, yang dua ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang melihat daftar bangun datar. Di sini tuh kita lihat ke bawah ada fungsi lihat data. Nah, ini. Ketika saya ketik misalkan di sini ya, satu. Kita pilih satu, kita enter, kita bakal melihat di CMD-nya, di tampilannya itu daftar bangun datar. Nah, fungsinya kita coba saya giniin aja biar jelas. Nah, oke. Pertama, untuk fungsi pertama kita masukkan print ya seperti biasa untuk judul fiturnya daftar bangun datar. Kita print, habis kita print ini kita open file data txt-nya. Data txt ini adalah file yang dimana kita menyimpan data-data yang soal bangun datarnya, kayak namanya apa, terus rumusnya apa, dan sebagainya gitu. Nah, pertama kita buka dulu data txt dengan mode R, yaitu read ya, mode R, read. Nah, udah gitu kita bikin variabel baru namanya isi. Isi ini tuh merupakan every lines. Every lines itu maksudnya kita membuka file data txt dengan mode read lines, yang berarti kita membukanya dengan apa ya, jadi list gitu loh, jadi kayak list hasilnya tuh si data txt-nya. Nah, udah gitu isi yang tadi kita udah buka every lines ini kita sort supaya mengurut dari alfabet pertama, itu dari A ya, dari A sampai Z kita urutin pakai sort. Nah, karena kita tadi pakainya every lines kan berarti jadi list ya, jadi list. Nah, kita bisa pakai fungsi len. Di sini kita punya if ya, if perumpamaan apabila jumlah dari if-nya sama 0, maka kita bisa ngeprint datanya belum ada. Tapi kalau misalkan datanya udah ada, misalkan len-nya itu lebih dari 0, kita pakai yang else. Nah, di sini tuh else-nya ada di dalam si else tuh ada i sama dengan 1. Nah, terus kita bikin loop di sini pakai for x in isi. Dalam loop ini kita bikin suatu variabel baru, yaitu pecah. Pecah itu maksudnya list tadi yang udah kita bikin every lines, kita pecah-pecah jadi beberapa bagian. Nah, kita pecahnya itu menggunakan koma. Kita menggunakan koma untuk memecahnya. Supaya lebih jelas, kita buka aja si datanya, data txt ya. Nih. Di sini kita punya data kan ya. Di sini ada belah ketupat, koma, rumus luas, koma, rumus keliling. Nah, si pecahannya itu tuh membagi list ini pakai koma sebagai pembatas. Jadi untuk indeks ke-0 itu jadinya belah ketupat, indeks pertama itu jadinya L, rumus luas, dan indeks kedua itu jadinya rumus keliling. Nah, itu tuh pecahannya tadi ya, kita pecahan yang variabel tadi. Nah, setelah kita pecah, kita printnya itu i, yang itu tadi udah ada angkanya, mulai dari 1, terus koma ini titik, terus koma n. Ini tuh maksudnya supaya si angka ini tuh satu baris sama bawahnya. Jadi itu
pakai n sama dengan titik 2 doang gitu, gak ada isinya. Nah setelah kita ini tuh maksudnya print yang ini tuh untuk nomor, jadi karena tadi kita ingin 1 kan, jadi kita adain nomor 1 terus titik, jadi supaya rapi aja gitu. Nah setelah kita ngeprint yang nomor ini, kita ngeprint yang isinya si datanya ini dengan cara print pecah indeks ke 0, yaitu belah ketupat, kita tambahin dengan enter dengan fungsi jadi supaya ke bawah gitu, ditambahin ini space, karena kalau misalnya kita nggak pakai ini ntar si L nya tuh bakal di sini munculnya di sini. Nah supaya munculnya rapi gitu ya, rapi kayak gini, kita tambahin space di sini sebagai spasi gitu ya. Terus ditambah pecah indeks pertama, yaitu tadi luas rumus, dan juga kita tambahin lagi enter, tambahin space lagi, terus kita tambahin indeks kedua jadi pecah, yaitu rumus keliling. Nah n selesai kan. Nah udah gitu, setelah kita udah ngeprint tadi, kita nambahin 1 untuk i, jadi ntar kan jadinya loop ya, jadi kita ntar nambah terus di 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah setelah selesai loopnya, kita print lagi untuk semacam UI gitu ya, UI. Nah di sini tuh kita printnya tekan enter untuk kembali ke menu. Nah di sini kita ada nih kan, kelihatan di sini ada tekan enter untuk kembali ke menu. Kalau misalkan kita udah ngeprint itu, nanti setelah itu kita F-close, kita tutup si data txt tadi supaya ada perubahan yang tersimpan itu, jadi biar ke save yang perubahannya tuh. Nah udah kita F-close, kita input itu maksudnya supaya ini aja, supaya print tekan enternya tuh berhasil. Jadi ketika kita tekan enter, kita input, kita kembali ke menu seperti ini, print yang ini, ditekan enter kembali ke menu, input, terus kita kembali ke menu. Nanti coba kita cobain di programnya. Ketika saya ketik enter, enter nih, tekan enter, dan kita kembali ke menu seperti itu. Nah itu yang pertama ya, untuk fungsi pertama. Nah untuk fungsi kedua, yang itu menambah bangun data baru. Di sini kita ada kodenya. Nah ini Python ini. Nah pertama seperti biasa, kita masukin dulu judulnya ya, judul fitur tambah data. Nah di sini kita punya 3 variabel yang harus diisi. Yang pertama itu nama, itu nama bangun datar yang pengen kita tambahin ya. Misalkan sini saya langsung mencontohin supaya gampang. Misalkan kita masukin nama apa ya, bangun datar 1, bangun 1, misalkan bangun 1. Nah udah gitu kita enter. Sekarang kita masukin variabel kedua, itu di L, dengan inputnya tuh rumus luas. Misalkan saya masukin luas 1. Nah terus untuk input yang ketiga itu untuk rumus keliling, ntar disimpan di variabel K. Terus kita masukin misalkan luas kelilingnya keliling 1 gitu ya. Nah setelah kita bikin variabel baru ini, kita udah isinya gitu kan, kita udah masukin isinya, kita pakai lagi tadi fungsi open, fopen data txt dengan mode A, yaitu append, untuk menambahkan itu append tuh. Nah setelah itu kita pakai fWriteLines karena kita mau menambahkan, jadi kita harus menulis data baru, isinya tuh n tadi namanya apa, ditambah koma, ditambah L rumusnya apa, ditambah koma lagi, ditambah K rumus kelilingnya apa, ditambah /n, ditambah enter gitu. Nah kita praktekin. Ketika saya udah masukin ketiga isinya gitu ya, kita enter. Nanti kita muncul data telah ditambahkan di print ini nih, print data telah ditambahkan, tekan enter untuk kembali ke menu. Nah kalau udah kayak gini berarti data yang kita udah masukin tadi udah ditambahin. Nah udah di print gitu, F-close sama kayak tadi supaya save gitu, supaya jadi perubahan. Dan juga kita input lagi untuk kembali ke menu, data tekan untuk kembali ke menu. Nah
Nah, sekarang kita lihat apakah tadi data yang kita tambahkan ada atau enggak di sini. Kita masukin nomor menu yang 1. Nah, ini muncul nih di data ke-6 ada bangun 1, 21, beli 1. Ini tuh data yang udah saya tambahkan tadi. Nah, begitu. Itu untuk dua fungsi pertama. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Silahkan. Selanjutnya fungsi cari data, yaitu untuk menjalankan menu nomor 3. Fungsi cari data digunakan untuk mencari bangun datar yang ingin didapatkan. Di sini, program akan memanggil keyword ke menu nomor 1. Pada menu cari data, yang pertama pada fungsi input, yaitu memasukkan nama bangun datar yang ingin dicari. Kemudian memanggilnya dengan fungsi open text file, lalu diikuti baca seluruh isi dengan readlines. Kemudian, pada variabel isi terdapat fungsi readlines yang berfungsi untuk membaca data. Pada kondisi if dan else digunakan untuk mengoutput data. Jika file yang dicari tidak ada, maka program akan mencetak data tidak ada. Lalu, fungsi close, fungsi input dan menu untuk tampil kembali ke menu awal. Di sini kita dapat melihat outputnya seperti apa. Kita akan masukkan pilihan menu nomor 3. Lalu akan muncul tampilan bangun datar apa yang ingin kita cari. Misal kita ingin mencari bangun datar segitiga. Maka akan menampilkan data tersebut. Lalu jika data yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan data tidak ada. Kemudian untuk fungsi update data, untuk menjalankan menu nomor 4, pada program ini kita dapat mengganti atau mengupdate data yang sudah tersedia. Di sini kita akan mengganti list yang ada pada nomor 1. Pada fungsi update data, pertama fungsi akan menginput nama data yang ingin kita update sesuai dengan nama yang ada pada file. Lalu, program akan meminta nama bangun datar yang baru, rumus luas yang baru, dan keliling yang baru. Kita juga memanggilnya dengan kemudian untuk fungsi update data untuk menjalankan menu nomor 4. Pada program ini, kita dapat mengganti atau mengupdate data yang sudah tersedia. Di sini, user akan mengganti list yang ada pada nomor 1. Pada fungsi update data, pertama fungsi akan menginput nama data yang ingin kita update, sesuai dengan nama yang ada pada file. Lalu, program akan meminta nama bangun datar yang baru, rumus luas yang baru, dan keliling yang baru. Kemudian memanggilnya dengan fungsi open text file. Yang pertama yaitu dengan mode R atau readlines untuk mengakses data, lalu menggunakan fungsi dengan mode W atau writelines untuk menggantikan data yang lama dengan data yang baru. Dan variabel isi terdapat fungsi readlines untuk membaca data. Pada fungsi for digunakan untuk mengakses setiap data untuk diubah dengan fungsi if, lalu membuat data yang baru. Di sini juga menggunakan fungsi close. Kemudian, jika data yang sudah diganti akan menampilkan data telah ditambahkan. Kita akan melihat outputnya seperti apa. Di sini kita masukkan menu pilihan nomor 4. Lalu akan muncul masukkan nama data yang ingin diupdate. Misal kita ingin mengupdate nama bangun datar persegi. Program akan meminta nama bangun datar yang baru. Kita masukkan saja dengan persegi. Kemudian meminta luas yang baru, yaitu dengan L sama dengan
sisi kali sisi. Masukkan rumus luas yang baru, yaitu L sama dengan sisi kali sisi. Masukkan rumus Y yang baru, 4 kali sisi. Jika sudah, akan menampilkan data telah ditambahkan. Oke, selanjutnya di sini ada hapus data. Fungsi hapus data ini adalah user dapat menghapus data dari daftar bangun datar yang ada. Lalu bagaimana codingannya? Oke, codingannya seperti ini. Nah, kita open file text data, lalu dibaca lewat fungsi readlines dalam variabel isi, kemudian isi sort untuk mengurutkan data, lalu si user dipilih, si user diminta untuk memilih data yang mana akan dihapus, kemudian dijalankan dengan fungsi del. Nah, mari langsung aja kita demokan. Sebelum ke menghapus data, mari kita lihat bangun daftar sekarang dulu yang sudah ada. Nah, di sini ada 1-5, belah ketupat, jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Kita enter lagi untuk kembalikan. Nah, langsung saja ke fungsi menghapus nama bangun datar tersebut. Nah, kita diberi pilihan ada belah ketupat, jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Nah, kita coba aja untuk menghapus belah ketupat. Keluar bacaan data telah dihapus, berarti perintah telah dilaksanakan oleh sistem. Oke, kita enter untuk kembali ke menu lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi ke daftar bangun datar, apakah si belah ketupat tersebut sudah terhapus oleh sistem atau belum, atau ya. Nah, di sini hanya ada jajar genjang, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Berarti belah ketupat sudah tidak ada di sini. Berarti fungsi hapus data berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada kalkulator bangun datar. Fungsinya adalah user dapat mencari luas dan keliling suatu bangun datar dengan menginput angka sesuai yang diinginkan si user. Nah, codingannya seperti ini. Pertama, kita beri daftar bangun datar yang ingin dicari, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, segitiga. Nah, setelah itu si user diminta untuk input angka untuk memilih bangun datar apa yang sudah kita sediakan tadi. Nah, di sini kami sudah merumuskan luas dan keliling sesuai literatur yang ada. Nah, kenapa sih kita memilih tipe data float? Agar dapat menginput angka, koma, atau pecahan. Nah, langsung aja mari kita demokan. Kita pilih angka integer 6, kalkulator bangun datar. Nah, sekarang kita coba untuk mencari luas dan keliling dari persegi panjang. Oke, kita pilih nomor 2. Kita diminta untuk memasukkan panjang sesuai dengan yang di codingan. Masukkan panjang. Oke, mari kita coba misalkan 2. Selanjutnya disuruh input lagi, masukkan lebar sesuai dengan codingan. Lebar 4. Kita coba 4. Nah, langsung terkalkulatorkan oleh sistem. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar 2 kali 4, 8 sesuai. Kemudian keliling 2 dikali panjang plus lebar, 2 dikali 4 tambah 2, 4 tambah 2 6, 2 dikali 6 12. Sudah sesuai dengan codingan, sesuai dengan sistem juga. Nah, berarti kalkulator bangun datar ini berfungsi dengan baik.
selanjutnya yang terakhir ada namanya keluar. Nah, di keluar ini kita untuk fungsi dari keluar ini untuk keluar atau mengakhiri program. Nah, codingannya seperti ini, kita memakai fungsi exit. Nah, langsung saja mari kita demokan. Keluar dari program, kita integer 7. Oke. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.